lagi di pendampingan kedua ya Bu ya. Sehat Ibu? Sehat alhamdulillah. Ibu ada beberapa yang akan saya refleksikan nih ya Ibu, tentang refleksi diri lingkungan belajar di sekolah. Ya, setelah Ibu belajar di 1 bulan kemarin ya, bagaimana tuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Ibu? Dukungan luar biasa. Ada perubahan ya? Lebih baik. Kalau dukungan pasti dari sekolah, dari kepala sekolah, dari teman-teman, perubahan dalam mengajar sudah lebih baik, sudah lebih berpihak kepada siswa. Dia berusaha untuk lebih baik. Dukungannya itu yang mereka berikan apa ya Bu? Berupa materi. Jadi setiap ada event-event seperti ini, sekolah semua yang menggunakan biayanya. Kemudian kalau dengan waktu, ya, ketika saya harus pengimbasan, Bapak Ibu guru yang ada waktu luang dan kepala sekolah selalu bisa hadir untuk mengimbas. Baik Ibu, setelah ada dukungan pasti ada tantangan ya Bu ya. Pasti ini tantangannya gimana sekolah ini? Tantangannya di sini itu satu, tidak semua guru itu memiliki visi yang sama sebagai guru maupun sebagai pembelajar ya Bu ya. Tidak semuanya itu sama dengan saya. Jadi itu tantangan bagi saya untuk paling tidak memberikan contoh, juga mengajak teman-teman yang masih belum memiliki motivasi untuk berubah, itu mengajak supaya mereka mau mengadakan perubahan. Ya, Sofianti dari SD Bojong 6 ya Bu ya. Selamat datang di SD Masjid Edukasi. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama Bu Sofi dan Bu Yogi dan juga Bu Dwi sebagai guru penggerak dan kita semua dari guru-guru SD Masjid Edukasi. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan dulu susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu kita akan pembukaan dan doa pembukaan yang langsung saya akan pimpin. Lalu yang kedua yaitu sambutan dari guru pengajar praktik, yaitu dalam hal ini Bu Sofianti, maaf. Lalu yang ketiga pengantar dan diskusi visi langsung akan dipandu oleh Bu Dwi sebagai guru penggerak. Lalu yang kelima penutup dan doa. Lalu sesi terakhir yaitu yang keenam kita akan foto bersama. Yogi, kami membuka doa ini dengan cara kami Katolik. Mohon maaf jika Bu Sofi bisa berdoa dengan caranya sendiri. Maka dari itu mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat rahmat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesehatan dan keselamatan yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada siang hari ini Engkau dapat kumpulkan kami di tempat ini untuk bersama berdiskusi bersama mengenai visi dan prakarsa dari sekolah kami, supaya apa yang kami diskusikan bersama ini dapat menjadi yang terbaik dan memberikan perubahan yang terbaik bagi sekolah kami. Maka dari itu ya Tuhan, sertailah segala rencana dan acara yang akan kami lakukan sepanjang siang hari ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semuanya ini Tuhan kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, tercela engkau di antara wanita dan tercela engkau Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Yogi dan Bapak Ibu guru semuanya, syukur pada Tuhan pada siang hari ini. Dalam lindungan dan berkat Tuhan kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk satu kegiatan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Theo tadi. Nah, dalam kesempatan ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih
dan selamat datang kepada Ibu Yopi untuk kesekian kalinya ya. Terima kasih telah berkenan untuk mendampingi, membimbing rekan guru kami Ibu Dwi untuk sebagai CGP. Mudah-mudahan nanti benar-benar menjadi guru penggerak yang tentunya dapat menggerakkan kami semua yang ada di SD Madukrini Bekasi ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk bimbingan, arahan, dan pendampingannya selama ini, dan hari ini berkenan hadir untuk kesekian kalinya lagi dalam rangka pendampingan ini. Semoga Ibu Yopi sengaja diberikan rahmat kesehatan juga tetap dapat menjalankan karya pelayanan ini dengan baik dan berkat Tuhan melimpah atas ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada teman-teman guru dari SD Madukrini. Mohon maaf memang ini tidak semua hadir Ibu. Mudah-mudahan tidak memenuhi forum untuk mewakili kegiatan ini, dan saya tahu juga Bapak Ibu sedang banyak tugas, maka di tengah kesibukannya berkenan hadir di acara ini. Inilah salah satu wujud bahwa sebetulnya kami semua mendukung Ibu Dwi dalam rangka untuk mencapai atau untuk menjadi guru penggerak ini. Dan tentunya juga kami mohon maaf kalau mungkin dalam penyambutan kami ada ya waktu sedikit agak terlambat ataupun ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan acara ini. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kembali kepada Ibu Teo. Bapak Ibu, saya memberikan ucapan ya, Ibu. Selamat siang semuanya. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita beberapa beribu kenikmatan, dan hari ini adalah nikmat kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam forum ini, yaitu tentang visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, terutama Bapak Kepala Sekolah Maksud ini Bapak Herman ya. Saya H, Y itu apa ya? Udah tahu Pak Herman gitu ya. Bapak Herman SPD yang saya hormati juga, rekan-rekan guru, terutama Ibu Dwi, CGP kita yang saya hormati. Untuk info yang saya hari ini adalah, perkenalkan saya adalah Yopi Sofianti, bisa dipanggil Ibu Yopi. Saya adalah pengajar praktik yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan juga oleh BPPT Provinsi Jawa Barat. Yang mana hari ini adalah tugas saya mendampingi Ibu Dwi sebagai CGP adalah di pendampingan individu yang kedua. Kemarin individu pertama mungkin Bapak Ibu tidak jumpa sama saya, tapi hari ini alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya. Untuk apa kita berkumpul di sini? Baik, saya akan sedikit menginfokan. Saya ditugaskan di sini adalah tentang paradigma kepemimpinan dan perubahan. Jadi semua guru diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran, juga perubahan dalam iklim kita menuju kurikulum merdeka. Kewajiban kita sebagai pendidik adalah mengikuti program yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kita nanti di 2024 semua sekolah memakai kurikulum merdeka. Kita berbangga hati dengan Bu Dwi hari ini menjadi CGP di SD yang dibanggakan oleh Bapak Ibu adalah SD Maksud ini ada perwakilan CGP-nya. CGP di sini dipilih sebagai transformasi pendidikan kurikulum merdeka. Diharapkan dari semua rekan-rekan sejawat, terutama dari sekolah, yayasan, kepala sekolah, support untuk Bu Dwi. Jadi saya harap di sini tidak ada kata-kata biar saja itu kan Bu Dwi yang mau daftar CGP. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada kata-kata begitu, tapi kita sama-sama berkolaborasi. Bu Dwi satu orang, tanpa ibu-ibu tidak ada artinya. Ibu semua di sini Bapak
tanpa ada Bu Dwi sebagai CGP tidak hebat juga. Jadi kita saling mendukung, saling support. Apa yang kita canangkan hari ini sebagai cita-cita kita untuk menuju pendidikan yang lebih bagus. Kita insan pendidik peduli. Kalau kita tidak peduli, mau siapa lagi? Itu intinya. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan tentang visi ini. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu sekolah SD, SMP dan selanjutnya pernah ditanya oleh guru, anak-anak ke depan mau jadi apa? Bapak Ibu itu akan menjawab jadi profesor, dan sebagainya. Itulah visi. Jadi yang lebih baik. Begitu juga Bapak Ibu sekolah ini harus mempunyai visi. Proses visi terwujud dan tidaknya kita belum tahu. Dengan bagaimana kita akan mewujudkan tentang mimpi kita, diprogramkan, dilaksanakan. Nah, visi yang sekarang ini akan dibudui ini adalah tentang visi guru di sekolah ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu di sini membuat harapan, membuat cita-cita. Yang ingin Bapak Ibu di sini harapkan dari murid-murid kita apa? Yuk kita bareng-bareng diskusikan. Adapun visi sekolah yang sudah jadi di sekolah ini tidak akan dirubah oleh Bu Dwi. Tetapi jika nanti setelah tahun ajaran baru, ketika membuat dokumen 1, Bapak Kepala Sekolah berkeinginan kayaknya cocok nih visi yang Bu Dwi kemarin diskusikan dengan guru-guru. Bagaimana kalau dirubah saja visi yang kemarin sekolah ini? Monggo, itu adalah hak intern dari sekolah. Dirasa visi ini bagus untuk didokumenkan, dipersilakan. Kalau Bapak Ibu untuk membuat visi, bagaimana membuat visi yang bagus, yang baik, yang terprogram, yang berpihak kepada murid, itu intinya. Jadi Bu Dwi di sini menjadi transformasi pendidikan untuk menyampaikan apa yang telah Bu Dwi dapat dari pembelajaran daring kemarin. Ini saya kesini tidak hanya untuk sekali ini saja, ada 6 pertemuan dengan Bu Dwi. Jadi kalau diambil 2 tinggal 4 lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur ya bisa ketemu lagi di sini, dan saya harapkan saya di sini itu bisa diskusi ini. Ya, yuk kita bersama-sama memberikan harapan dan cita-cita sehingga tertulis, terprogram, terdokumentasi dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah suatu perubahan yang positif. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang. Sekian dari saya. Selamat siang. Terima kasih Bu Theo. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bu Dwi, terima kasih Pak Herman atas dukungannya. Bapak Ibu semua juga sudah mendukung saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Semakin siang biasanya lapar, ngantuk ya, haus. Semoga tetap semangat ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yopi, hari ini kita diskusi tentang apa yang menjadi cita-cita murid kita ke depan. Kemudian kita akan menyelaraskan cita-cita kita bersama itu dengan visi sekolah kita. Nah, kemudian saya sebagai CDP nanti juga memiliki visi seorang guru. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu setelah diskusi ini masing-masing Bapak Ibu juga memiliki visi sebagai seorang guru di dalam mendidik anak-anak. Kemudian dari hasil diskusi kita nanti kita rangkum, kita tuliskan menjadi visi sekolah, tapi sebagai usulan saja.
Nanti kan untuk visi akan lanjut dengan yang kemarin atau yang baru nanti kita tentukan nanti. Ini hanya usulan untuk hari ini diskusi kita. Sebelum masuk ke diskusi, mohon izin saya menyampaikan sedikit pengantar tentang pendidikan yang ada di Indonesia zaman saat ini. Ya. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Dia selalu bergerak. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah, di keluarga, di kelas. Ya, di kelas itu lebih kecil, lingkup kecil. Pendidikan itu akan berlangsung dan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman, mengikuti keadaan peserta didik yang ada dan juga lingkungan yang ada. Bagaimana cara mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Nah, perkembangan itu harus kita ikuti, kita laksanakan juga supaya apa yang kita cita-citakan untuk anak itu terwujud. Ki Hajar Dewantoro pada zamannya dulu sudah memiliki asas Trikon. Ini asas untuk mengembangkan pendidikan. Disebut asas Trikon karena ketiganya diawali dengan kata kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, di dalam mengembangkan kita paling tidak berdasarkan 3 asas ini bisa mengadaptasi hal-hal yang baik yang berasal dari luar. Jadi apa yang akan kita kembangkan itu kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi dari apa yang baik yang ada di luar. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu sudah pernah mengadaptasi dari Montessori, kemudian ada praktisi pendidikan yang lain yang dari luar negeri yang sudah banyak kita kenal. Bloom itu kan juga seorang praktisi pendidikan ya, itu juga kita pakai kan. Nah itu salah satunya sebagai unsur konvergen. Kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari luar untuk pengembangan diri kita, pendidikan kita. Kemudian konsentris. Pengembangan itu jangan merupakan konsentris. Maka nanti di dalam kita menyusun visi dulu kita harus mengikuti perkembangan ini secara mengikuti asas Trikon ini supaya kita tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar, tapi benar-benar menuju ke depan sesuai dengan apa yang kita miliki. Di dalam pendidikan kita tidak terlepas dari siswa atau anak. Siswa itu dalam pendidikan pasti menjadi subjek. Kalau kita melihat tujuan pembelajaran ya, siswa dapat mendemonstrasikan ini, siswa dapat mempraktekkan ini, siswa dapat bisa berisi bagus, berisi merah, kuning, hijau. Itu adalah lingkungan yang sangat berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan dan kecerdasan anak itu. Maka kita guru sekolah itu merupakan lingkungan di mana bisa membuat anak itu menjadi merah, putih, kuning, dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai lingkungan dari anak-anak kita harus memberikan hal-hal yang baik, melatih semua yang dimiliki anak, kompetensi anak, bakat anak, supaya mereka menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan anak, mendidik Bapak Ibu guru, orang tua itu harus memperhatikan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah keadaan di mana anak itu berada. Kita mendidik di desa dengan mendidik di kota mungkin berbeda karena situasi kondisinya berbeda. Maka kita dalam mendidik kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam tersebut. Kemudian kodrat zaman. Pendidikan tadi dikatakan berkembang, zaman pun berkembang. Maka ketika kita mendidik anak itu juga harus melihat zaman. Pendidikan zaman tahun 70 dengan zaman sekarang pasti berbeda. Kita percaya bahwa anak kita itu bagaimana?
anak-anak kita tuh sepertinya mereka potensinya bagus-bagus semua, berbakat semua misalnya. Kita bisa melihat murid-murid kita di kelas. Ibu, saya udah nulis baru ibu ngomong loh. Cuman tadi saya nggak nulis. Oke, apa? Sama ini deh. Ke bawah. Kalau saya sih percaya murid-murid saya di kelas itu adalah anak-anak yang potensinya luar biasa. Semua memiliki potensi luar biasa. Langsung berderet. Seperti Ayi. Ayi ya, oh itu mungkin dia memiliki hal yang tersembunyi. Remaja kita berada di sekolah, apa yang kita utamakan? Apakah kita mengutamakan apa ya? Anak-anak itu dibebaskan, tapi ya ada syaratnya. Oh kita mengutamakan pendidikan karakter. Ya Bapak Ibu. Cepat nih. Murid-murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa kesadaran apa yang dimiliki oleh murid-murid kita. Sadar betul bahwa para guru kita baik. Mungkin ya, bahwa sadar betul kalau saya itu perlu bersekolah, mungkin ya. Kesadaran apa yang kita lihat dari anak-anak? Terhadap anak-anak ini ya, kita yakin untuk misalnya apa menumbuhkan bakatnya atau mengembangkan potensi itu biarkan aja ya. Sama dengan keyakinan maju. Yakin apa Pak? Punya keyakinan, kita juga harus paham dari keyakinan itu kita harus bagaimana. Boleh sambil dimakan, ya, nggak apa-apa Pak. Boleh. Aman tujuh. Sudah semua ya? Sudah. Baik, mari kita simpulkan dari cita-cita kita bersama ini ya. Bu, Ibu notulis siap ya? Untuk pertanyaan yang pertama nanti kesimpulannya apa? Ya, baik. Akan saya bacakan. Kita memiliki murid-murid yang berkarakter baik, kemudian berakhlak mulia, bertanggung jawab, berperilaku Pancasialis, mandiri, manusia dewasa yang berkarakter, memiliki sikap yang baik, beretika baik, mandiri dan etika, berkarakter, mampu memecahkan masalah, cerdas,
berkarakter, berwawasan luas, beriman, bertakwa. Kira-kira kesimpulannya apa ya Bapak Ibu? Berkarakter, ya. Betul. Semuanya memimpikan, harapannya adalah memiliki murid-murid yang berkarakter. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu apa? Insan yang mempunyai potensi baik yang harus dikembangkan. Bahwa murid kita itu bertanggung jawab, bertalenta, ya, berbakat, mampu, pribadi yang unik, cerdas, mandiri, sebagai ilmu baru. Sebenarnya kalau visi itu kalimatnya itu sebenarnya kalimat keadaan. Kalau ini kan kita kalimat operasional ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kalimat keadaan berarti kan terwujudnya siswa yang memiliki pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Itu kalau kita buat ke dalam kalimat keadaan ya Bapak Ibu ya. Ini kan kalau ini kan sudah kita punyai, kita nggak bisa mengubah ya. Saya hanya mengubah sedikit di bahasa saya aja. Kalau dibuat di dalam kalimat keadaan adalah Sekolah Dasar Marsudiri Bekasi itu kedepannya memiliki visi yaitu terwujudnya pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Itu visi kita. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita, Bapak Ibu? Sudah selaras, mungkin sedikit ada yang sudah selaras mungkin ya Bapak Ibu ya. Berkarakter mungkin yang sudah kita diskusikan hanya mungkin kurang lengkap ya Bapak Ibu ya. Kurang lengkap atau gimana? Kalau menurut saya kurang lengkap. Kalau yang mencintai sesama ini karakter ya. Cerdas itu beriman pada Tuhan karakter. Kalau cerdas itu yang potensi. Mungkin ada yang kurang yaitu kerjasama, beragam juga belum ya Bapak Ibu. Nah, karena agak berbeda sedikit, selaras cuman berbeda. Bagaimana kalau kita bersama-sama menyusun berdasarkan cita-cita ini dan juga mengambil yang baik dari visi kita susun visi yang baru tanpa meninggalkan visi yang lama. Tapi bertambah menurut hasil diskusi kita tentang cita-cita murid kita. Bagaimana kalimat yang tepat? SD Marsudiri ini Bekasi kedepannya akan memiliki visi berpotensi berkultur, nah, itu kan berdasarkan tadi. Nah, kita sekarang mau berusaha untuk menuliskan visi berdasarkan ini. Terwujudnya siswa atau peserta didik pribadi ya. Terwujudnya pribadi yang berkarakter, potensi itu apa? Berkarakter, cerdas, cerdas karakter ya, berarti sudah masuk Itu bukan lebih kepada IT ya, lebih menyeluruhkan potensi. Kalau potensi itu kan bisa IQ-nya, bisa bakatnya dia. Berarti cerdasnya dihilangkan dulu. Ya. Berpotensi. Terwujudnya pribadi yang beriman pada Tuhan, berkarakter, berpotensi, dan berkebinekaan global. Terwujudnya pribadi yang beriman. Setuju? Ini? Ya, baik. Kalau setuju mari kita lanjut. Nah, kalau kita sudah memiliki visi,
maka kita pasti akan berusaha untuk mewujudkannya. Nah, ini yang akan kita rencanakan nanti. Sikap dan perilaku konkret apa yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Berkarakter, beriman pada Tuhan itu kira-kira perilaku konkret apa yang harus guru. Itu saya beri contoh, guru masuk ke tempat. Termasuk tadi kan ada Guru mengikuti doa pagi bersama. Boleh ini dimasukkan ke dalam program sekolah misi tadi. Ini untuk perubahan konkretnya apa saja yang diprogramkan sekolahnya. Oh, berarti yang sudah ada itu kalau bisa ditambahi. Ditambahkan Untuk mewujudkan misi tadi. Untuk mewujudkan misi tadi itu sekolah punya program apa? apa ya? Kalau mengikuti sudah mengikuti tapi belum semua. Berarti guru aktif jangan aktif apa ya? Kalau itu guru mengikuti, jadi biar semua guru ikut wajib ya. Misalnya menjadwal. Ini apa yang diprogramkan sendiri yang sekolah? belum ada. Untuk ini. Boleh ke siswa juga boleh. Ya, Pak. Kita harusnya sama kegiatan. Iya, visinya ada di sini sama. Estimasi sendiri saja, kalau karena estimasi sendiri. Itu diprogramkan. Inisiatif. Ada kegiatan. Apa inisiatifnya? Membuat kalender pendidikan sekolah. Yang Kita kalender kegiatan. Kalender kegiatan. Ya boleh. Kita kan mau Kalau sekolah itu selalu sudah kita buat ya. Sama Kegiatan tadi yang belum kita buat itu kalender kegiatannya. Berarti Bahasanya aja di Iya, buat kalender kegiatan. membuat kalender kegiatan sekolah. Lagi ya. membuat tong sampah botol. inisiatifnya. Kalau tadi kan udah sikap-sikapnya ya. Aplikasi semut betul. Ya. Berarti nggak dijadwalkan berapa? Operasi semut. Yang memang paling bisa kalau Iya. Tapi gambarnya orang tua murid. Anak saya itu suruh sekolah bukan menguti sampah. Satu. Aduh. Paling nggak mereka kerja semua. Biar apa mengenal lingkungan dan merasa memiliki lingkungan gitu. Ya kalau itu dijadwalkan. Saya sih arahnya sana. Jadi ya ternyata di sini ada apa macam buah Maria. Bagaimana mensikapi adanya itu? Boleh nggak main-main pulangnya? Kan selama ini anak-anak banyak yang main pulang jadi plong sampai basah. Bu Dwi, terima kasih, keren, hebat ya. Jadi Bapak Ibu, isi yang sekarang ini apakah boleh diimplementasikan nanti? Tergantung Bapak Kepala Sekolahnya. Ada izin dari Bapak Kepala Sekolah tentang visi yang telah tadi kita paparkan, sah-sah saja. Bapak Kepala Sekolah mau mengajukan ke yayasan kalau di sini apa ya? Boleh. Atau visi ini ya sudah tidak usah dijalankan misalnya karena terbentur dengan keadaan sekolah misalnya. Ya tidak apa-apa. Itu Bapak, karena ini adalah salah satu pembelajaran, hanya pembelajaran yang diharapkan pembelajaran ini bisa diimplementasikan. Kalau tidak bisa diimplementasikan, Bu Dwi, ini mah Bu Dwi pasrah. Pasrah saja, tergantung kepada Bapak Kepala Sekolahnya. Apakah visi yang sekarang ini kita bicarakan di sini misalnya bagus untuk diimplementasikan, atau sekiranya perlu dikembangkan, ternyata sesuai dan kalau misalnya dikembangkan bagus, yaitu enggak, ya itu adalah intern sekolah.
Kalau yang sekarang ini adalah salah satu dari tugas Bu Dwi dari CGP. Ya, tepuk tangan buat Bu Dwi. Ya, udah lulus. Jadi Bu Dewi udah lulus presentasinya ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan Dwi hari ini memberikan manfaat, memberikan kolaborasi di sekolah ini yang positif. Aura positifnya dapat, begitu ya. Jadi jangan tambah laku, tambuh laku kalau dalam bahasa Sunda. Di sini ada orang Sunda enggak ya? Ayah ya. Tambuh laku itu gimana ya Bu ya? Hanya sia-sia. Nah, gitu. Sebatas wacana, sebatas kegiatan saja, memenuhi syarat saja. Nah, yang diharapkan jangan seperti itu. Tetapi ini adalah kegiatan yang bermanfaat, bisa dikembangkan di sekolah ini. Itu harapannya, gitu ya, Bapak Ibu. Saya ucapkan beribu terima kasih, Bapak Ibu sudah sudi mengikuti presentasi ini. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung sekali tentang program ini. Mudah-mudahan menjadi pahala Bapak ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator diskusi ini saya tutup. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Siapa tahu nanti dalam rangka visi ini kita bisa sampaikan dan kita bisa setuju. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, nanti kita juga melanjutkan tugas kita masing-masing. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Saya mohon Bu Pauline untuk menutup doa pada siang hari ini. Selamat siang Bu Yopi dan teman-teman guru. Pertemuan kita sudah selesai. Puji Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas pendampingan-Mu selama kami mengadakan pertemuan ini. Tuhan, terima kasih telah mengirimkan Bu Yopi untuk hadir di tengah-tengah kami. Sungguh banyak ilmu yang kami peroleh pada hari ini dengan membimbing Ibu Dwi dalam melaksanakan sebagai guru penggerak. Berkatilah ya Tuhan segala rencana supaya Ibu Dwi berhasil untuk menjadi guru penggerak untuk di hari depan demi kepentingan pendidikan di SD Marsudirini yang kami cintai ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan, berkati Ibu Yopi sampai di rumah dengan selamat, dan semua kami dalam lindungan-Mu sampai di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami lakukan kepadamu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selawat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nicole.